Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak yang ada di rumah? Senang sekali pada kesempatan kali ini kami bisa menjumpai anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat. Ada yang sakit hari ini? Kalau ada yang sakit didoakan ya, semoga kalian semuanya cepat sembuh. Yang penting kalian harus tetap percaya, tetap yakin bahwa kalian pasti akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita semuanya pada pagi hari ini untuk menyemangati diri kita sendiri, kita akan bangkit berdiri. Semuanya berdiri ya. Yuk kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan juga sudah memberikan yang terbaik buat kita. Oke, kita akan menyanyikan satu lagu. Kalian tahu ya, lagu ini yang sering pergi ke sekolah minggu pasti tahu. Yesus Pokok. Ya, kita akan nyanyikan sambil kita akan bertepuk tangan dan dengan penuh sukacita. Ayo senyumnya mana? Kita tepuk tangan ya. Boleh tepuk tangan di atas kepala, ayo. Semangat semuanya. Mencintai kita semuanya. Ada amin anak-anak semuanya? Amin ya. Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Karena itu kita juga harus mencintai sesama kita. Bagaimana kita bisa mencintai Tuhan kalau kita tidak mencintai sesama kita? Jadi kita semuanya harus saling mencintai, mengasihi ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa saja mereka? Mama, papa, adik, kakak, teman-teman kita dan juga guru-guru kita. Senang ya kalau kita bisa dicintai dan mencintai. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Kita pujikan lagu Oh Sukacitaku. Masih tetap bangkit berdiri ya. Jumpa Yesusku, oh sukacitaku, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku dan telah mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus
Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Apa buktinya? Buktinya Dia rela turun ke dunia, mati di atas kayu salib buat kita semuanya. Tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seseorang yang rela memberikan nyawanya kepada kita. Karena itu kita mau lebih mengasihi, mau lebih mencintai Tuhan dan juga sesama kita. Kita mau menyiapkan hati kita akan pujikan lagu Mengasihi lebih sungguh. Nyanyikan ini dengan penuh perasaan kalian dan sepenuh hati kalian. Boleh sambil menutup mata supaya kalian bisa merasakan hadirat Tuhan di dalam hati kalian. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kalau pada saat ini ya Bapa, Kau masih mengizinkan kami untuk kami boleh bersekutu bersama-sama, berkumpul meskipun kami berada di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Namun sungguh ya Tuhan, hadirat-Mu boleh kami rasakan di dalam hati kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau boleh menolong kami supaya kami bisa lebih mengerti lagi ya Tuhan, arti mengasihi, arti memberikan cinta kepada sesama kami. Biarlah Tuhan Kau boleh menjamah hati kami pada saat ini. Jamalah setiap hati anak-anak yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh menaburkan benih firman-Mu ya Tuhan, sehingga apapun yang akan hamba-Mu sampaikan ya Tuhan, semuanya nanti akan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati teacher Anton yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah boleh Kau sembunyikan dia Tuhan di bawah salib-Mu ya Tuhan, di balik salib-Mu. Kiranya ya Tuhan, apapun yang dia sampaikan semuanya benar-benar berasal daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami letakkan akan jam yang indah ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata, "Dan jikalau aku membagi-bagikan apa yang ada pada diriku, bahkan menyerahkan diriku untuk dibakar, tetapi jika tidak ada kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." Apa maksud dari ayat ini? Temukan jawabannya hari ini bersama Teacher Anton.
Shalom anak-anak, senang sekali Teacher Anton hari ini dapat menyapa kalian pada ibadah chapel di hari Jumat. Ya, Teacher mau tanya nih, bagaimana kabarnya semuanya? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Teacher harap semua dalam keadaan yang sehat ya, meskipun mungkin ada beberapa di antara kalian sedang sakit. Teacher berdoa untuk kalian supaya kalian cepat sembuh, cepat pulih, dapat belajar kembali bersama teman-teman, dan kalian dapat beraktivitas seperti biasa. Baik, tema chapel hari ini, Teacher mau ambil nih tema chapel yang berjudul Lakukan Segala Sesuatu Dengan Kasih. Wah, melihat dari judulnya aja sudah berat ya. Melakukan segala sesuatu dengan kasih itu seperti apa sih? Nah, begini teman-teman. Jadi, Teacher Anton mau tanya nih sebelumnya ya sama kalian. Pernahkah nggak kalian itu melihat seseorang atau mama atau mbak di rumah ya mungkin ya sedang memotong, oke? Nah yang dipotong ada dua macam nih, ada sayur dan juga ada daging. Nah coba kalian perhatikan, cara memotong sayur tentu akan berbeda dengan cara memotong daging, benar kan? Ya, kalau kalian potong sayur itu pasti kalian lakukan dengan mudahnya. Pasti kalau kalian melihat mama, papa atau mbak ya yang sedang masak, pasti kalau potong sayur enak gitu ya. Tak gitu ya. Tapi kalau potong daging, coba kalian lihat raut wajah mereka ya. Pasti mereka akan berusaha memotongnya dengan susah payah. Gitu ya. Nah, yang menjadi heran itu ketika kalau kalian sedang memotong sayur ya, lalu kalian perhatikan raut wajah mereka itu seperti memotong daging. Wah, gimana ya? Coba kalian bayangkan dulu. Kalau potong sayur raut wajahnya kan sukacita ya, sambil senyum mungkin sambil nyanyi-nyanyi gitu ya, tak potong. Tapi kalau potong daging, wah, jangankan mau nyanyi ya, raut wajah ini sudah kesusahan gitu potongnya. Nggak bisa ya, mau nyanyi itu nggak bisa. Nah, sekarang coba kita balik. Bagaimana kalau seseorang yang sedang memotong sayur, itu memakai raut wajah seperti memotong daging? Wah, coba ya, potong sayur, tapi raut wajahnya gini. Dengan susah payahnya. Raut wajah yang kesusahan gitu. Ini kenapa kok nggak sayurnya itu kok nggak kebelah-belah ini ya? Nah, seperti itu gambaran bagaimana seseorang melakukannya dengan kasih atau tidak, ya. Orang yang melakukan pekerjaan dengan kasih itu pasti akan mengeluarkan wajah dengan sukacita. Apapun yang ia lakukan, pasti ia akan senang. Ya, beda dengan orang yang tidak melakukannya dengan kasih. Apa yang terjadi? Pasti disuruh, pasti dia akan menunjukkan wajah yang kusam, ya, menunjukkan wajah yang muram, menunjukkan wajah yang penuh dengan pokoknya wajah jelek gitu ya. Nah, dengan bersungut-sungut mungkin. Nah, ini gambaran dari seseorang yang melakukan pekerjaan secara kasih atau tidak. Oke, sampai di sini jelas ya. Baik. Nah, sekarang teacher akan coba menceritakan seorang tokoh Alkitab yang mungkin kalian ada yang pernah mendengar kisahnya. Tokoh Alkitab ini bernama Nehemia. Siapa itu Nehemia? Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum ya. Nah, ceritanya Nehemia ini adalah seorang dari bangsa Israel yang tinggal di Persia. Loh, bagaimana teacher ceritanya kok bisa dari Israel? Asalnya dari Israel, tapi dia kok bisa tinggal di Persia? Nah, ceritanya seperti ini. Jadi pada zaman dahulu, Israel ini kalah perang sama Babel, ya. Nah, ketika dia kalah perang,
sebagian bangsa Israel ini ditawan, ya, dijadikan budak oleh bangsa Babel. Jadi dibawalah mereka ke Babel. Setelah sampai di Babel, orang Babel ini perang lagi sama orang Persia, ya. Kemudian kalahlah si orang Persia ini. Kemudian, bukan Persia, tapi Babel ini kalah. Kemudian yang menangkan Persia. Nah, si Nehemia ini dibawa lagi ke Persia. Jadi tibalah dia di Persia, ya. Jadi dia tinggal lama di situ, di Persia itu tinggal lama. Pekerjaannya Nehemia ini apa, guys? Pekerjaannya ialah sebagai juru minuman. Wah, apa itu juru minuman? Juru minuman itu adalah, kalau zaman sekarang mungkin orang yang sukanya meracik minuman supaya menjadi enak gitu ya. Nah, kerjanya Nehemia itu juru minuman. Tapi ada satu yang mau ditekankan di cerita Nehemia ini adalah Nehemia meskipun dia menjadi tawanan, ya, tinggal di tempat musuh, tetapi Nehemia ini dilihat dia melakukannya dengan kasih. Apapun pekerjaan yang dilakukan, ya, meskipun dia hanya seorang juru minuman, tapi ia melakukan pekerjaan ini dengan kasih, seperti itu. Nah, kemudian bisa saja kan Nehemia ini meracuni minuman yang ia buat, ya. Ketika dia meracuni minuman yang ia buat, wah, pasti kan yang minum raja nih, bisa saja dia meracuni Raja Persia, ya, karena Nehemia ini kalau dia melakukannya tidak dengan kasih, pasti dia bisa melakukan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Nehemia tidak melakukan hal seperti itu, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika Nehemia itu bekerja dengan kasih ketika di Persia? Timbal baliknya adalah si raja itu juga mengasihi Nehemia. Buktinya apa, teacher? Ketika Nehemia minta untuk kembali ke Israel, ya, jadi setelah melayani raja menjadi juru minuman, Nehemia ini minta untuk pulang ke negara asalnya, ya, ke Israel. Nah, yang terjadi apa? Raja Nehemia ini mempersilahkan Raja Persia, maksud teacher, itu mempersilahkan Nehemia, ya, oke, kamu boleh pergi ke Israel, ya. Nah, padahal sangat susah, ya, seorang tawanan, seorang budak ketika minta hal seperti itu disuruh kembali kok mau mengizinkan gitu rajanya. Padahal rajanya kan juga butuh, ya, orang seperti Nehemia di negaranya tersebut, seperti itu. Nah, itu adalah bentuk dari buah, ya. Itu buah yang dihasilkan Nehemia. Ketika ia melakukan pekerjaan itu dengan kasih, maka si raja pun juga mengasihi dia, seperti itu. Nah, menurut kalian, apa yang akan terjadi kalau misalnya Nehemia itu tidak melakukan pekerjaannya dengan kasih, guys? Oke, bisa saja Nehemia ini dimasukkan ke dalam penjara, ya. Atau bahkan Nehemia bisa saja dihukum mati. Kalau zaman dahulu itu hukumannya berat-berat, ya. Dimasukkan penjara, disiksa, dihukum mati, bahkan sampai seperti itu. Nah, tapi itu tidak terjadi pada Nehemia. Sekarang pertanyaannya adalah, untuk kalian semua yang ada di rumah, apakah selama ini kalian sudah melakukan semua pekerjaan dengan kasih? Misalnya, ketika disuruh orang tua untuk belajar, apakah kalian belajar dengan wajah yang tersenyum? Atau kalian sambil menunjukkan wajah cemberut sambil bersungut-sungut? Aduh, padahal sedang lagi asik-asiknya main game. Tapi kok mama kok nyuruh aku belajar sih? Gitu, ya. Mungkin ada yang sambil nangis. Aku nggak mau belajar. Gitu, ya. Nah, atau ketika orang tuamu minta tolong. Misalnya, boy, tolong ambilkan mama minum dong, mama haus ini. Aduh, mama ini dikit-dikit nyuruh aku. Nah, itu adalah contoh ketika kalian tidak melakukan pekerjaan itu dengan kasih. Contohnya kalau kalian melakukan kasih seperti apa? Nah, misalnya, boy, ayo belajar, besok ujian, final test.
Oh iya mas, siap. Sambil tersenyum wajahnya, ambil buku, terus mengerjakan soal-soal latihan. Terlihat dari wajah kalian ya, kalian menunjukkan wajah ceria. Lalu ketika disuruh ambil minum mungkin, boy, tolong ambilkan minum dong. Mama lagi haus, tolong dong ya. Oh siap ma. Kalian ambilkannya sambil dengan wajah yang tersenyum. Kemudian kalian menyiapkan minumannya dengan kasih. Nah, pasti akan berbeda ya, bagaimana kalian melakukan pekerjaan itu dengan kasih atau tidak. Nah, sekarang teacher mau tanya, apakah kalian mau melakukan semua pekerjaan itu dengan kasih, atau dengan wajah yang marah atau bersungut-sungut? Lalu, apa sih pentingnya kenapa sih kok kita itu harus melakukan semua pekerjaan dengan kasih, teacher? Seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah kalian mendapatkan sukacita, ya. Coba kalian lihat orang dengan wajah bersungut-sungut sama orang yang memasang wajah sukacita. Enak dipandang yang mana, guys? Pasti yang dengan wajah yang sukacita ya. Kalau kita melakukannya dengan sukacita, pasti kita akan melakukannya dengan apa? Dengan rasa senang, ya. Nah, ingat, hati yang gembira adalah obat. Oke, kalau kalian melakukan segala sesuatu dengan kasih, tanpa ada paksaan, tanpa ada kemarahan, tanpa bersungut-sungut, itu menimbulkan hati kalian menjadi sukacita, gembira, dan yang terjadi apa? Kalian pasti akan sehat, ya, seperti itu. Nah, yang kedua, apa pentingnya kita melakukan segala sesuatu dengan kasih? Kalian dapat menjadi berkat bagi orang banyak, ya. Kok bisa, teacher? Contohnya Nehemia tadi. Dia mendapatkan berkat apa? Bisa kembali ke negaranya Israel, ya. Nah, kemudian misalnya dapat menjadi berkat bagi orang banyak seperti apa, teacher? Kalian dapat menjadi contoh, misalnya untuk adik kalian, kakak kalian di rumah, itu dapat melihat sikap kalian, ya. Kemudian, oh iya ya, anak ini kok pinter sekali ya, disuruh nggak pernah marah, nggak pernah bersungut-sungut. Nah, itu kalian akan menjadi berkat bagi banyak orang yang melihat kalian nanti, ya. Nah, kasih yang kalian lakukan itu sama seperti Tuhan Yesus ketika Ia mati untuk kita semua, ya, karena perintah Tuhan Bapa di surga. Apakah Tuhan Yesus melakukannya dengan bersungut-sungut, dengan marah? Tentu tidak, ya. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya dengan kasih karena Ia mengasihi kita semua, ya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua sehingga kita semua diselamatkan. Oke? Nah, itu adalah salah satu kehidupan Tuhan Yesus yang harus kita contoh sampai dengan saat ini. Seperti itu. Oke? Jika mobil berjalan dengan mesinnya, ya. Jadi mobil itu berjalan dengan mesinnya. Maka kita pun juga hidup, ya, dengan kasih. Oke? Nah, mari kita melakukan segala sesuatu dengan kasih, tanpa bersungut-sungut, mengomel. Oke? Mari kita menjadi berkat, agar orang lain dapat melihat Yesus di dalam diri kita. Akhir kata, teacher mau mengajak kalian untuk membaca ayat bersama-sama. Oke? Yang terdapat dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. Bunyinya seperti ini. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Oke, sekali lagi. Lakukanlah pekerjaan, ya, segala pekerjaan dalam kasih. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah chapel hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak Karis, Tuhan. Ajar mereka untuk melakukan segala pekerjaan dengan kasih. Apapun yang ia lakukan, apapun yang ia kerjakan, Tuhan, tidak dengan kemarahan, tidak dengan hati yang bersungut-sungut, tapi semuanya mau melakukan dengan sukacita, tanpa ada paksaan, ya, dengan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.